Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mengawali khotbah di saat ini beta selalu ajak ketong bersyukur kepada Tuhan, penyertaan yang begitu nyata dalam seluruh hari-hari kehidupan kita. Kita boleh ada lagi di minggu yang kedua di bulan Oktober. Dan tentunya sebagai persekutuan kita, setiap siara hidup kita di dunia ini tidak pernah lepas daripada apa yang pernah kita lakukan atau terjadi di waktu-waktu yang kemarin. Sebagai persekutuan gereja, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, kita baru saja merayakan perjamuan kudus, oikumene. Artinya, hidup bersekutu kita dengan sesama dan Tuhan akan selalu mewarnai seluruh setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tutur kata, keputusan, apapun yang kita lakukan selalu menjadi warna tersendiri sebagai pengikut Kristus. Bacaan kita yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, Bapak dan Ibu, Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27 yang diberi judul pernyataan mengenai kuasa Yesus. Kisah ini dia tidak cuma terdapat dalam Injil Matius, kalau kita baca dalam Injil-Injil Markus, Lukas juga ada ditulis, tetapi dalam konteks cerita yang agak berbeda. Berbedanya yang besar Bapak Ibu, beda tipis saja. Kalau di Matius ditulis ketika Yesus masuk di bait Allah, kemudian dia mengajar di situ. Kalau dalam Markus, itu Yesus masih di halaman bait Allah, belum bikin apa-apa. Di Lukas sama dengan Matius. Lalu pertanyaan itu ada yang muncul dari tua bangsa Yahudi serta imam kepala, tapi juga ada ditambah ahli-ahli Taurat dalam bacaan. Entah siapa yang bertanya atau peristiwa apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, biasanya dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi orang selalu bertanya, itu akan cerita seperti apa, lalu siapa-siapa saya yang ada di situ. Itu biasa Bapak Ibu. Untuk memahami apa yang terjadi tentang pernyataan atau dialog antara Yesus dengan tua-tua agama atau para imam di dalam bait Allah, kita baca beberapa bagian pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan mengetahui sebenarnya apa yang sementara terjadi. Bapak dan Ibu, sekilas saja kita baca dalam ayat 10 pasal 21, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Lanjut, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Bapak dan Ibu, ada sebuah perubahan yang terjadi. Kemunculan Yesus mengabarkan Injil keselamatan dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat. Mengubah air menjadi anggur di Kana. Bahkan dibarengi dengan peristiwa-peristiwa penyembuhan, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan Lazarus dan cerita-cerita yang lain. Tentu saja dia menarik simpati orang banyak yang mengikutinya. Dan orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Karena mereka merasakan ada kebutuhan hidup mereka yang bisa mereka menemukan jawabannya pada Yesus. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka punya harapan akan tercapai. Dalam konteks seperti itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada kelompok-kelompok lain yang mulai merasa tersaingi. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang ada dalam lingkungan keagamaan itu sendiri. Orang-orang yang tiap hari Alkitab mencatat berbicara tentang Tuhan, berdiskusi tentang kapan datangnya Mesias, dan orang-orang itu selalu ada di dalam bait Allah dan selalu berbicara tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah yang memahami hukum-hukum Allah.
orang-orang ini yang kemudian muncul rasa tersaingi dalam realitas yang mereka hadapi ketika muncullah Yesus dengan tampilannya, dengan begitu banyak pengikut-pengikut yang mengikuti dia. Dan kemudian ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, setelah beberapa peristiwa yang dilakukan di pelataran bait Allah, menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah dalam berbagai transaksi yang selalu terjadi, orang menjadi pelataran bait Allah sebagai pasar. Dan itu dilakukan. Kemudian muncullah pertanyaan Bapak dan Ibu, singkat pertanyaan mereka kepada Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mereka mempertanyakan sebenarnya dengan kuasa mana, intinya ini siapa? Lalu siapa yang suruh? Sebenarnya sederhananya begitu. Lalu jawab Yesus, aku juga mengajukan pertanyaan yang sama. Dari manakah baptisan Yohanes? Bapak dan Ibu, kenapa Yesus menggunakan pertanyaan dengan menggunakan Yohanes sebagai referensi baptisannya? Karena tanpa sadar Bapak dan Ibu, dalam konsepsi orang Yahudi, Yohanes itu dipahami sebagai nabi perjanjian lama yang terakhir. Karena kemunculannya mirip seperti yang sudah ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Dia hidup di hutan, makan belalang hutan. Dia menggunakan kulit domba sebagai pakaiannya, dan dia memberitakan tentang Mesias yang akan datang. Tapi dia bukan Mesias. Dia pemberitaan tentang Mesias yang akan datang. Sehingga orang saat itu sangat mengenal dan menghargai Yohanes Pembaptis. Itulah yang dipakai oleh Yesus dalam menjawab pertanyaan mereka. Artinya kalau mereka ingin mengetahui bahwa dengan kuasa mana Yesus melakukan semua penyembuhan, mujizat, pengajaran-pengajaran tentang Injil kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang, memberikan kelepasan, mereka pasti berpikir apakah ini kuasa dari Tuhan ataukah kuasa dari luar Tuhan? Kemudian Yesus menjawabnya, baptisan Yohanes itu dari mana juga? Jadi hal yang sama juga ditanyakan. Akhirnya Bapak dan Ibu, dongseng jawab karena dongseng tahu. Dan Yesus juga tidak mengatakan jawaban itu. Lebih baik seng tahu lalu seng jawab daripada seng tahu tapi jawab. Itu akan jadi masalah. Apalagi ini pembicaraan terjadi di dalam bait Allah. Bisa saja yang bicara di dalam akan bisa jadi hal yang dipikirkan terbalik di luar dan bisa menimbulkan keretakan-keretakan di tengah-tengah kehidupan persekutuan pada saat itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa makna nilai bagi ketong semua dari pertanyaan saling menjawab yang tidak ada jawaban itu? Yang pertama Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pastinya para pemimpin agama Yahudi pada saat itu, mereka merasa terancam dalam kehadiran Yesus. Tampilannya, pengajarannya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia. Tokoh-tokoh agama merasa terancam. Mereka merasa dilecehkan karena selama ini cuma dong saja yang tahu, yang atur tentang agama, yang atur tentang apa yang terjadi di dalam bait Allah, dan pastinya ada keuntungan yang mereka terima dalam berbagai faktor dan mereka merasa tersaingi. Realitas kita Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kadang orang tidak membiasakan diri ada dalam persaingan atau kompetisi. Orang menganggap itu hal yang mengancam keberadaan, kedudukan dan lain-lain. Lalu muncullah rekayasa-rekayasa yang lain. Hal ini pun yang dialami jauh sebelum kita ada, dan itu terjadi di dalam bait Allah. Tempat yang kita akui tempat yang sangat suci, yang selalu berbicara tentang Tuhan dan kehendaknya. Yang kedua Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mereka mempertanyakan otoritas Allah karena mereka yakin cuma mereka saja,
orang-orang mereka atau kelompok mereka saja yang menurut mereka yang berkenan di hadapan Allah, orang lain tidak. Yesus merubah cara beragama seperti ini. Beragama adalah bagaimana kita memahami kepercayaan kita kepada Tuhan dan menerapkan itu dalam relasi-relasi yang setara dalam kehidupan antar sesama manusia kita. Beragama bukan sebuah kemunafikan yang kita tampilkan dengan menghafal dogma-dogma yang kuat dan lengkap tetapi tidak berbanding dengan perilaku kita. Sehingga dalam Injil Matius 7 ayat 21 Yesus katakan, bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan atau yang akan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan kata-katanya, tapi perbuatan nyata. Itu yang Yesus kritik dari praktek-praktek kemunafikan yang mereka tampilkan. Itu yang Yesus kritik dengan cara-cara beragama yang salah, dengan menetapkan kembali cara-cara beragama yang benar. Beragama adalah kita harus membebaskan orang, memberikan orang dalam pilihan-pilihan yang memberikan kekuatan dan sukacita. Seperti orang-orang yang banyak datang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus karena mereka yakin ada harapan mereka yang tercapai. Ada ketakutan mereka yang bisa diangkat. Ada keluh kesah mereka yang bisa terselesaikan. Bukan beban-beban yang harus terus mereka dapatkan, bukan kesalahan-kesalahan, tudingan-tudingan yang harus mereka terima, dan penghakiman-penghakiman yang selalu mereka dapat setiap saat. Ketika mereka menjadi orang-orang yang harus menaati tuntutan-tuntutan atau ajaran-ajaran hukum-hukum pada saat itu. Hal yang kedua Bapak dan Ibu, hal yang berikut. Yakinlah bahwa bukan cuma Yesus yang diberikan otoritas dari Allah. Beta Bapak Ibu katong semua adalah pengikut Kristus, bagian dari gereja ini yang diberikan otoritas dari Allah. Dalam ajaran gereja Protestan Maluku artikel 37 katakan bahwa kita mengakui Yesus Kristus adalah kepala gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa. Artinya otoritas kita dalam persekutuan kehidupan bergereja bukan dari majelis gereja tertentu, tetapi otoritas kita adalah dari Allah dalam Yesus Kristus yang memberi kepada kita untuk melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya otoritas, kita punya kewenangan, kita punya kuasa ketika kita melakukan kebaikan. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan seperti yang Yesus lakukan dan ditanya di dalam bait Allah oleh para ahli Taurat dan tua-tua, dengan otoritas manakah semua hal ini dibuat? Atau sederhananya, dengan kuasa manakah semua kebaikan itu dibuat? Pasti berasal dari Allah. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, beta Bapak Ibu ketong semua diberikan otoritas dari Allah. Dalam tanggung jawab sebagai imamat am orang percaya dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 hingga 10, kita hidup dan melakukan tanggung jawab, melakukan imamat am yang rajani. Kita dipanggil terus untuk terus melakukan kebenaran dan keadilan dalam seluruh kehidupan kita. Dan itu jangan pernah kita lupakan. Hal yang berikut Bapak dan Ibu Saudara-saudara, dalam membangun relasi kehidupan bersama kita, dalam persekutuan di mana saja, di dalam gereja, dalam lingkungan kita setiap saat, ada hal yang penting untuk kita belajar dari cerita ini. Ada sesuatu yang kalau kita tahu, kita sampaikan sebagai bagian dari proses pembelajaran, pendidikan, pembinaan. Tapi kalau ada sesuatu yang masih kita ragukan kebenaran atau tidak kita tahu, jangan pernah kita paksa untuk mengatakannya sebelum kita mencari tahu. Seperti percakapan Yesus dan para tua-tua agama. Mereka akan menghitung-hitung, kalau dong jawab salah, dong akan diserang.
Dan kalau dong bisa jawab betul juga, dong akan diragukan keberadaan mereka. Jadi mereka bilang sudah, perlu dijawab. Yesus pun melakukan yang demikian. Kita belajar dari situ Bapak Ibu. Sesuatu yang kita paham, kita kuasai, harus kita nyatakan. Tapi kalau sesuatu yang masih kita ragukan kebenarannya, jangan pernah kita memaksakan diri untuk mengatakannya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan bagi beta Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sebagai orang-orang Kristen kita punya tanggung jawab yang sungguh untuk memberitakan kebenaran dan keadilan sambil tetap menjaga relasi-relasi kemanusiaan kita, menjaga relasi-relasi beriman kita dengan Tuhan. Karena sampai kapanpun tugas dan tanggung jawab kita untuk terus memberitakan Injil atas kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita, itu harus kita lakukan. Karena pada saatnya masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang senantiasa tekun dan sadar terus melakukan panggilan pelayanannya. Apapun resiko, apapun tugas dan tanggung jawab, beban-beban yang harus dia pikul, teruslah lakukan kebenaran dan keadilan. Teruslah melakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi-kondisi apapun, walaupun kadang dalam kondisi-kondisi tertentu hal-hal baik yang kita lakukan itu tidak dihargai. Ataupun hal-hal baik yang kita lakukan itu kadang dinilai ada sesuatu di balik kebaikan itu. Teruslah melakukan kebaikan, karena yang baik itu berasal dari Allah dan kuasa wewenang itu Tuhan berikan bagi kita. Sambil yakinlah bahwa apa saja yang kita minta dalam doa, bahkan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah janji Tuhan dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Tuhan memberkati ketong semua. Amin.